Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat milenial, gimana nih kabar kalian? Udah berapa film nih yang kalian tonton selama masa pandemi? Atau udah sejauh mana sepedaannya? Tapi kalau buat hal produktif, udah apa aja tuh yang kalian lakuin? Ayo ngaku. Oke, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Kenalin, aku Mary Sintari, mahasiswi Perbankan Syariah IAIN Langsa semester 8. Dan ini adalah podcast pertamaku. Jadi sebelumnya Mary bakal ngebahas dan sedikit nge-review nih. Gimana sih asal muasal adanya new normal itu? Hmm, jadi nih teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa sejak bulan Maret virus COVID-19 mulai masuk ke Indonesia yang makin hari semakin menyebar dan tidak bisa terkendali. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Gunanya untuk apa? Ya untuk menekan penyebaran dari virus ini. Aduh, ngomongin part tentang PSBB nih, bener-bener part yang paling miris sih buat aku. Karena pada saat itu perekonomian kita lagi di ujung tanduk. Ya walaupun sekarang masih sih. Bayangin aja, semua kegiatan perekonomian masyarakat dipaksa untuk benar-benar berhenti. Mulai dari penutupan mal, sekolah, kampus, tempat wisata, hingga tempat ibadah sekalipun. Maka secara terpaksa beberapa pegawai harus melakukan work from home atau yang biasa kita kenal dengan WFH. Dan bahkan kita nih yang sebagai generasi milenial pun terpaksa harus melakukan study from home. Tentunya hal ini nih yang memberikan dampak negatif bagi beberapa masyarakat, terlebih buat mereka yang bekerja sebagai pegawai atau guru, karena banyak dari mereka yang di PHK agar perusahaan atau industri dapat menekan angka pengeluaran selama masa pandemi. Nah, selama beberapa bulan kemudian, tepatnya pada awal Juli, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk memulihkan roda perekonomian Indonesia yang terpuruk saat itu. Dan istilah itu sekarang kita kenal sebagai new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Pada masa new normal ini, beberapa aktivitas mulai diperbolehkan lagi untuk beroperasi, seperti pusat perbelanjaan yang mulai dibuka dan beberapa perusahaan atau pabrik ikut dibuka pula. Namun, semua itu harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, seperti wajib mencuci tangan, memakai masker, dan juga saling menjaga jarak 1 meter. Tapi ada satu nih yang perlu kalian ingat, mereka yang tadi kena PHK belum tentu akan langsung kembali mendapatkan pekerjaan mereka. Sebuah pertanyaan besar muncul. Jadi, apa peran kita sebagai generasi milenial dalam menghadapi era new normal seperti ini? Sebagai generasi milenial, kita nggak boleh diem aja. Kita juga harus bergerak menyelamatkan mereka yang mengalami permasalahan ekonomi selama masa pandemi ini. Jangan cuma menonton film, scroll timeline IG, atau bahkan cuma rebahan di rumah ya. Katanya generasi milenial itu isinya orang-orang kreatif kan? Ngomongin soal peran milenial nih, menurut kalian seberapa penting sih peran milenial di masa pandemi ini? Kalau menurut aku sih ya, adanya COVID-19 yang harus memaksa semua orang buat menjadikan media digital sebagai sarana berkomunikasi. Nah, dari sini nih, peran milenial ini sangat dibutuhkan loh. Soalnya menurut riset, 50% pengguna internet adalah para milenial. Gak hanya itu, milenial ternyata menempatkan jumlah populasi terbesar di Indonesia. Wow, tentu saja, para milenial sangatlah berpengaruh dalam segala aspek di Indonesia. Nah, kalau bicara tentang aspek perekonomian, milenial nih sangat berdampak besar loh. Apalagi kalau kita bisa lihat di masa pandemi kayak gini, banyak banget milenial yang terjun di pergerakan ekonomi kreatif. Antara lain yaitu, yang pertama nih, buat kalian yang memiliki keahlian dalam membuat kerajinan tangan, misalnya seperti merajut, kalian bisa membuat video tutorial untuk menambah, membekali, atau meningkatkan skill bagi masyarakat umum. Kemudian kalian juga bisa menjadikan kerajinan tangan kalian sebagai usaha yang dapat menjadi ladang penghasilan buat kalian loh. Yang kedua, buat kalian anak SMK jurusan tata busana atau kalian yang mungkin mempunyai kemampuan menjahit, kalian juga bisa membuat video tutorial untuk membekali dan meningkatkan skill masyarakat umum. Kemudian kalian juga bisa memproduksi masker ataupun baju yang dapat menjadi ladang penghasilan baru bagi kalian dan masyarakat umum pastinya.
Yang ketiga nih, buat kalian anak SMK yang jurusan tata boga atau kalian yang punya keahlian masak-memasak dan membuat kuliner, kalian bisa membuat inovasi makanan yang unik yang bisa menjadi daya ungkit roda perekonomian kita. Nah, ingat teman-teman, sebentar lagi puasa, kita bisa jual untuk buka puasa. Yang keempat, buat kalian yang hobi fotografi nih, kalian bisa berkontribusi untuk membantu memasarkan produk UMKM melalui hasil bidikan kamera kalian, sehingga dapat meningkatkan daya jual beli dari UMKM tersebut. Kemudian yang kelima nih, buat kalian yang hobi musik nih, kalian bisa membuat acara online melalui live Instagram. Kemudian kalian membuka donasi tujuan mengumpulkan dana untuk membantu modal bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19, seperti yang terkena PHK tadi misalnya. Nah ini nih, pasti semua kaum milenial paham betul ya tentang cara mengoperasikan atau mengembangkan website atau media online dan bisa membantu UMKM untuk berkembang melalui media online, entah itu Facebook, Instagram, atau media online lainnya. Nah, yang terakhir nih, sebagai generasi milenial, kalian juga bisa mengajarkan keluarga atau masyarakat untuk melakukan budik damber sebagai ketahanan pangan keluarga di masa pandemi COVID. Hayo, siapa yang belum tahu budik damber? Jadi, budik damber adalah budidaya ikan dalam ember, di mana budik damber ini menggunakan metode aquaponik. Jadi, kita dapat membudidayakan ikan dan juga sayuran dalam satu ember. Ya, nanti hasilnya dapat dikonsumsi atau diperjualbelikan. Nah, bayangkan dengan kalian berkolaborasi menyatukan keahlian yang kalian punya, kalian bisa menjadi generasi perubahan, bukan hanya menjadi generasi rebahan ya. Ubah perspektif kalian dan cara pandang kalian terhadap pandemik ini. Tetap berpikir positif dan mulai beradaptasi dengan situasi saat ini. Mulailah berinovasi untuk menemukan peluang bertahan dan menjadi sukses dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Ayo, tunggu apa lagi? Buktikan generasi milenial adalah generasi yang cerdas dan dapat diandalkan, yang punya segudang cara untuk bangkitkan ekonomi Indonesia. Ayo, milenial bisa! Gak terasa ya teman-teman, kita udah masuk ke penghujung podcast hari ini. So, close statement dari aku untuk podcast kali ini. Jadi, kita harus mampu mengalahkan keadaan, bukan malah menyalahkan keadaan. Oke? Gak terasa ya teman-teman, kita udah masuk ke penghujung podcast hari ini. So, close statement dari aku untuk podcast kali ini. Jadi, kita harus mampu mengalahkan keadaan, bukan malah menyalahkan keadaan. Dan ingat, mengetahui saja tidak cukup. Kita harus menerapkan, keinginan saja tidak cukup, kita harus melakukan. Dan buat teman-teman nih, apa arti ijazah yang tertumpuk jika kepedulian dan kepekaan tidak ikut dipupuk? And see you in the next my podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.